Sebuah film berjudul Kill yang tayang pada tahun 2024 akan mengisahkan tentang sekelompok penjahat yang terperangkap bersama seorang anggota Kopassus. Bagaimana pengalaman mendebarkan itu? Mari kita simak. Cerita ini berlatar belakang di India dan dimulai dengan memperlihatkan sekelompok anggota Kopassus yang baru selesai menjalankan tugas di medan perang. Fokus cerita akan tertuju pada salah satu anggotanya, Amrit, yang merupakan sosok yang terampil dan berpengalaman. Dia juga memiliki seorang sahabat bernama Samsul, yang juga merupakan anggota Kopassus. Alih-alih pulang dengan semangat ceria, Amrit harus menghadapi kenyataan pahit ketika kekasihnya, Tulika, bertunangan dengan pria lain atas keputusan orang tuanya. Setelah pertukaran cincin selesai, Tulika menemuinya secara diam-diam di acara tersebut. Dia mengungkapkan bahwa ini hanya sebatas tunangan dan bukan pernikahan, sehingga mereka masih memiliki peluang untuk bersama. Keesokan harinya, Tulika dan keluarganya berencana kembali ke New Delhi menggunakan kereta. Dia meminta Amrit untuk mengejarnya jika memang ia benar-benar mencintainya dan meminta Amrit untuk menemui ayahnya untuk memohon restu. Sementara itu, Tulika dan keluarganya berpamitan pada calon suami dan keluarganya sebelum naik kereta menuju New Delhi. Sekarang, kita beralih dari permasalahan Amrit untuk mengikuti Fanny, seorang petugas SPBU, yang menerima telepon dari ayahnya untuk menjalankan tugas keluarga. Fanny pun segera berangkat. Ketika ia naik kereta, terungkap bahwa tugas tersebut adalah merampok barang-barang penumpang. Bersama beberapa saudaranya, Fanny bersiap untuk menjarah barang berharga sementara ayahnya menunggu di perlintasan untuk membersihkan area pelarian. Kembali ke Amrit dan Samsul yang kini sudah berada di dalam kereta, Amrit segera memberitahu Tulika tentang keberadaannya di sana melalui pesan singkat, disertai emotikon yang membuat mereka berdua tersenyum layaknya pasangan kekasih umum. Tulika juga memiliki seorang adik perempuan yang kita sebut Dewi. Dewi meminta izin untuk pergi ke toilet di gerbong belakang saat Fanny dan petugas kereta sedang mengobrol, sehingga dia memutuskan untuk ke toilet yang terletak di depan. Disinilah Fanny berusaha mengalihkan perhatian petugas agar saudaranya bisa mempersiapkan aksi mereka. Begitu semuanya siap, Fanny segera mengeluarkan golok dari tasnya dan tiba-tiba saja terjadi. Setelah mengatasi petugas keamanan, Fanny dan para penjahat mulai mengaktifkan alat pengacau sinyal untuk memutus komunikasi dengan dunia luar dan menutup akses ke gerbong lain agar penumpang tidak bisa melarikan diri. Mereka pun mulai melancarkan aksi perampokan dengan menjarah barang berharga milik penumpang, sementara perhatian Fanny teralihkan sejenak oleh kecantikan Tulika. Namun sang ayah sukses melindunginya. Melihat ayah Tulika memiliki pengawal pribadi yang baru saja dibunuh membuat Fanny penasaran tentang siapa sosok ayah Tulika. Salah satu anggota bandit akhirnya mengenali wajahnya, yang ternyata adalah seorang pemimpin dari perusahaan transportasi di New Delhi. Hal ini membuat Fanny segera terbersit ide yang lebih menguntungkan dibandingkan hanya mencuri barang-barang kecil, yaitu menculik ayah Tulika untuk meminta uang tebusan. Amrit dan Samsul yang berada di gerbong depan juga tidak luput dari aksi penjarahan yang berlangsung. Saat para bandit telah melewati mereka, Amrit dan Samsul segera menuju gerbong Tulika dan mulai menyerang satu persatu bandit yang ada di dalamnya. Akhirnya, mereka berhasil memaksa para bandit, termasuk Fanny, mundur dan berencana pindah ke gerbong lain. Sementara itu, Samsul berniat menarik tuas rem darurat, tetapi para bandit telah memutusnya. Dalam pertarungan itu, salah satu bandit tua tewas karena terkena senjatanya sendiri. Ketika sedang bertarung dengan Samsul, Anda mungkin akan terkejut mengetahui bahwa kelompok bandit yang jumlahnya banyak adalah keluarga besar yang saling terhubung. Mereka adalah kerabat, paman, sepupu, dan sebagainya, dan yang tewas barusan adalah ayah dari salah satu bandit bernama Raffi, yang juga merupakan sepupu Fanny. Menyadari para bandit akan kembali, Amrit dan Samsul bersiaga di balik penghalang. Kemudian ketika Raffi yang marah berniat membalas dendam atas kematian ayahnya, Amrit dan Samsul segera menghadangnya. Pertarungan pun kembali terjadi dan mengakibatkan luka di bahu Samsul. Ketika pertarungan kembali pecah dan Amrit terlalu fokus pada Raffi, Fanny berhasil mengalahkan Samsul. Akhirnya, Samsul dibawa ke gerbong lain untuk dijadikan sandera, sementara Amrit berhasil menangkap Raffi dan mengikatnya di pintu kereta. Setelah memaksanya untuk berbicara,
Diketahui ada sekitar 36 bandit yang terlibat dalam perampokan ini. 10 menit kemudian, kereta tiba di perlintasan dengan salah satu anggota yang berhasil meretas sistem kendali kereta agar melambat. Sang bos bandit, yang merupakan ayah Fanny, kemudian masuk bersama para bandit lainnya. Sang bos sangat marah saat melihat adik kandungnya sudah tak bernyawa. Samsul pun menjadi sasaran kemarahan bos, tetapi karena Raffi masih bersama Amrit, mereka belum bisa membunuh Samsul. Melihat cara bertarung Amrit dan Samsul, Fanny dapat langsung menduga bahwa mereka berdua bukanlah orang biasa. Oleh karena itu, Fanny berencana untuk membantu Raffi dengan naik ke atas kereta dan melangkah masuk melalui pintu samping. Pada saat yang sama, Amrit justru pergi ke gerbong lain untuk mencari Dewi, adik Tulika, yang belum juga kembali dari toilet. Begitu Amrit pergi, Fanny segera turun menggunakan tali dan melompat masuk ke dalam gerbong tempat Tulika berada. Amrit sendiri tampak baru masuk ke dalam gerbong yang dipenuhi para bandit. Dengan adanya kunci gembok sebagai senjata, Amrit berusaha mengalahkan mereka semua tanpa membunuh. Sebagai anggota komando pasukan khusus, Amrit tidak diperbolehkan membunuh warga sipil kecuali dalam situasi perang. Ia mampu mengalahkan semua penjahat hingga akhirnya menghadapi seorang penjahat besar bernama Baron, yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Pada akhirnya, Amrit kalah dan dikelilingi oleh para penjahat sebelum dibawa menemui bos mereka yang langsung memukulinya. Sementara itu, Samsul berhasil melepaskan diri dari ikatan, mengalihkan perhatian bos yang melihat Samsul dan Amrit dalam keadaan sulit. Kedua remaja warga sipil itu merasa tergerak untuk membantu, namun sayangnya, nasib mereka berakhir tragis, dan Amrit serta Samsul akhirnya kembali ditangkap. Di saat yang bersamaan, di gerbong sebelah, Fanny masih bermain-main bersama Tulika dan ayahnya. Ketika sang ayah melemparkan kunci gerbong agar Tulika bisa melarikan diri, Tulika berhasil berlari ke gerbong yang berdekatan dengan Amrit, yang sedang dihajar oleh Baron. Disinilah Fanny kembali menunjukkan sisi buruknya. Dengan kejam, ia menyerang dan menghabisi seorang perempuan seperti seorang pengecut saat menyaksikan Amrit dalam keadaan tak berdaya. Fanny melemparkan Tulika dari atas kereta, sementara Amrit dipukuli dari belakang hingga tak sadarkan diri. Fanny tidak segera membunuh Amrit dan Samsul, malah ia menyuruh saudara-saudaranya untuk melemparkan kedua pemuda itu dari kereta. Di momen itu, Amrit melihat jejak darah telapak tangan Tulika di kaca dan teringat kembali pada kenangan indah saat mereka bersama. Ia yang tadinya tidak berniat membunuh kini berubah pikiran dan bertekad untuk menghancurkan mereka semua. Di sini, kita akan menyaksikan kehebatan dan kebrutalan seorang Kopassus saat Amrit tidak ragu menghabisi satu persatu mereka, membuat Raffi gemetar menyaksikan saudara-saudara perempuannya dibunuh dengan cara yang kejam. Meskipun dengan caranya yang sadis, ia masih beruntung karena Fanny menyeretnya ke gerbong lain menggunakan tabung pemadam. Amrit pun menghabisi penjahat terakhir dengan memukul kepalanya berulang kali hingga hancur, yang disaksikan oleh Samsul dan satu penumpang yang memilih untuk diam dan membiarkan Amrit melampiaskan kemarahannya. Dengan semangat yang masih membara, Amrit melanjutkan ke gerbong berikutnya, menghancurkan semua lawan yang ditemui, bahkan seorang penjahat sial yang tak terduga pun menjadi korban. Tepat di mulutnya dan menghancurkan yang lain tepat dilihat oleh ayah Tulika yang merasa ngeri atas ketidakberdayaan mereka menghadapi sosok Amrit yang brutal. Beralih ke gerbong lainnya, Fanny dan Raffi baru saja tiba di gerbong mereka. Fanny memberitahu bahwa Amrit masih hidup dan bahkan telah menghabisi sebagian besar saudaranya. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Jika mereka turun dari kereta, mereka akan tertangkap karena ayah Tulika, yang merupakan pemilik perusahaan transportasi, pasti tidak akan membiarkan mereka hidup. Dengan kata lain, satu-satunya jalan keluar dari situasi ini adalah dengan menghabisi mereka semua. Menghilangkan semua penumpang yang menyaksikan kejadian ini. Sementara itu, ibu dan nenek masih belum mendapatkan kabar tentang kematian Tulika, yang akan sangat mengecewakan mereka berdua ketika ayah memberitahu bahwa Tulika sudah pergi meninggalkan mereka. Amrit juga merasakan kesedihan melihat ibu dan nenek yang menangis, lalu tiba-tiba ia melihat ada tali yang menggantung, sehingga ia pun memikirkan sesuatu. Ia berencana untuk menghancurkan mental para penjahat dengan niat balas dendam, meskipun Samsul sempat memprotes karena mereka kalah jumlah. Namun, jika Amrit tetap bersikeras, Samsul pun ingin membantunya, meskipun Amrit melarangnya karena setelah kehilangan kekasihnya, ia tidak ingin kehilangan sahabatnya juga. Amrit mulai mencari barang-barang yang bisa dipakai sebagai senjata, tetapi yang ia temukan hanya sebuah korek api dan minyak jipo, yang ia anggap cukup, lalu ia pun melaksanakan rencananya.
Ia berupaya membuat para penjahat merasa tertekan dan betapa terkejutnya para bandit saat melihat anggota keluarga mereka yang sudah mati digantung di dalam satu gerbong. Karena mereka juga manusia biasa, para bandit tidak dapat menahan tangis melihat perlakuan tersebut, termasuk Baron yang langsung menangis melihat ayahnya tergeletak dalam kondisi yang menyedihkan. Amrit terlihat naik ke atas kereta dan berusaha mencari Dewi, di mana ia terlibat perkelahian dengan beberapa penjahat kecil yang dengan mudah ia kalahkan. Setelah itu, Amrit menemui penumpang untuk mencari tahu tentang Dewi sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan, tetapi tidak ada satupun yang melihatnya. Tak lama kemudian, Baron secara tidak sengaja melihat Amrit, dan mereka berdua terlibat dalam perkelahian putaran kedua. Kali ini Amrit sudah mantap untuk bertarung habis-habisan. Ketika terdesak oleh Baron yang mencekiknya di lawang, Amrit mendapat bantuan dari dua penumpang wanita yang anaknya dibunuh, sehingga ia berhasil diselamatkan. Tanpa membuang waktu, Amrit mematikan lampu salah satu gerbong untuk menakut-nakuti para penjahat, dan saat penjahat itu masuk, Amrit melakukan serangan ala The Boogeyman. Namun, karena ia bukan John Wick, Amrit akhirnya tertangkap oleh para penjahat karena kereta segera sampai di stasiun. Ayah dan Samsul membakar beberapa pakaian agar menarik perhatian, sehingga seorang petugas yang menyaksikannya segera menghubungi masinis. Tak lama kemudian, dua petugas keamanan bersenjata datang untuk memeriksa setiap gerbong. Usaha ini berhasil mengungkap keberadaan Samsul, ayahnya, dan keluarganya, termasuk Dewi. Namun, Fanny tiba-tiba muncul dan melemparkan golok kecilnya. Meski ada harapan untuk selamat, kedua petugas itu harus menghadapi maut di tangan Fanny dan para bandit. Samsul tentu tidak tinggal diam dan berusaha melindungi mereka semua. Namun, malang bagi Samsul yang justru kehilangan nyawanya di tangan Fanny tepat saat Amrit sedang dibawa ke gerbong tersebut. Ia harus merelakan orang terpenting dalam hidupnya pergi. Terlebih lagi, Fanny yang bersikap sombong di depan Amrit membuat segalanya semakin buruk. Amrit pun langsung beraksi dengan mengamuk, menyerang bos bandit tersebut dengan menyiramkan minyak ke wajahnya. Lalu menghabisi mereka satu persatu. Di antara para bandit yang tersisa, hanya Fanny yang berdiri sendirian. Sebelum duel terakhir dimulai, Fanny menyatakan bahwa Amrit bukan manusia karena telah menghabisi 40 anggota keluarganya. Fanny pun seharusnya tidak menyalahkan orang lain, karena merekalah yang membajak kereta berpengawalan. Amrit tidak perlu waktu lama untuk mengalahkan Fanny, dan dia pun menuntaskan pertarungan itu dengan rasa sakit yang luar biasa. Setelah semua kejadian berakhir, mereka tiba di stasiun New Delhi. Polisi segera datang untuk mengevakuasi para penumpang, sementara Amrit melangkah keluar sendirian tanpa kehadiran Samsul dan Tulika di sampingnya. Akhir yang menegangkan bagi film yang sangat mencekam. Sampai bertemu di film kami selanjutnya, guys!